Selamat datang di video praktik baik Jambore GTK Hebat kategori GTK Inovatif dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional tahun 2024 dengan judul Pembelajaran Berdiferensiasi menggunakan MD Moda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Imro'atul Fauzia. Saya guru pendidikan agama Islam di SDN 2 Jati Brebes, sebuah sekolah kecil di lereng Gunung Wilis yang terletak di Dusun Lemah Putih, Desa Jati Brebes, Kecamatan Paju, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Tengah. Hari ini saya akan berbagi praktik baik dengan judul MD Muda, akronim dari E-Modul Interaktif untuk belajar lebih mudah dan asik. Di mana dalam pembelajaran ini saya memanfaatkan E-Modul untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 2 pada materi menghafal bacaan dan gerakan sholat. Hari ini dunia pendidikan menuntut kita untuk lebih adaptif dalam menghadapi keberagaman kebutuhan belajar siswa. Salah satu pendekatan yang bisa kita terapkan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah strategi untuk menyesuaikan pengajaran dengan kebutuhan, gaya belajar, dan kemampuan siswa. Hal ini memungkinkan setiap anak untuk belajar dengan cara yang paling sesuai bagi mereka. Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana saya menerapkan diferensiasi proses dalam pembelajaran dengan memanfaatkan E-Modul interaktif. Pembuatan E-Modul ini dilatar belakangi. Pertama, banyak siswa cenderung malas membaca buku teks. Hal ini terlihat dari hasil asesmen diagnostik yang menunjukkan bahwa sebagian peserta didik belum lancar membaca. Selain masalah membaca, keragaman gaya belajar siswa juga menjadi faktor penting. Berikut ini adalah data mengenai tingkat kemampuan membaca dan variasi gaya belajar siswa kelas 2 SDN 2 Jati Greges yang disajikan dalam bentuk diagram lingkaran berikut ini. Berdasarkan data tersebut, saya merancang E-Modul interaktif untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang berfokus pada materi sholat. E-Modul ini dapat diakses melalui komputer maupun perangkat mobile. Fitur-fitur yang terdapat dalam E-Modul ini meliputi teks bacaan sholat berupa konten pembelajaran yang mudah dipahami, visual gambar untuk mendukung pemahaman siswa, dan audio bacaan sholat yang dapat diakses dengan mengklik gambar speaker, membantu siswa dalam belajar membaca bacaan sholat dengan benar. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Selain itu, E-Modul ini juga dilengkapi dengan link asesmen yang dikemas dalam bentuk kuis menarik, sehingga siswa dapat belajar dengan cara yang menyenangkan dan tidak merasa bosan. Berikut ini proses pembelajaran berdiferensiasi menggunakan E-Modul, dimulai dengan guru menyiapkan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin Mas Adi. Ada yang tidak masuk anak-anak? Siapa yang masih ingat? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Ingat ya. Dan hari ini kita akan belajar materi Alhamdulillah aku bisa sholat. Di mana tujuan dari materi hari ini supaya kalian bisa menjelaskan tata cara sholat, mempraktikkan bacaan dan gerakan sholat. Anak-anak
Dalam proses pembelajaran kali ini, kami memanfaatkan Chromebook untuk memfasilitasi akses ke e-modul. Dimulai dengan asesmen awal berupa live worksheet yang linknya dapat diakses di e-modul halaman 18. Untuk mempelajari e-modul ini nanti ya, Bu Indah akan membagi kalian menjadi 6 kelompok, 1 kelompok 2 anak ya, di mana pembagian kelompok ini sudah Bu Indah sesuaikan dengan gaya belajar kalian masing-masing ya. Bagi siswa dengan gaya belajar visual, mereka dapat melihat dan membaca bacaan sholat yang ditampilkan dalam tulisan Arab lengkap dengan transliterasi Latin. Sementara untuk siswa yang memiliki gaya belajar auditori, mereka dapat mendengarkan audio bacaan sholat. Untuk gaya belajar kinestetik, mereka bisa belajar sambil praktik sholat. Selain itu, bagi siswa yang kesulitan membaca atau belum lancar dalam membaca, mereka dapat belajar menggunakan audio dan visual. Siswa dapat mendengarkan bacaan sambil melihat gambar gerakan sholat yang sesuai. Dengan demikian, siswa bisa belajar dengan cara yang paling sesuai bagi mereka, kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya, peserta didik mengerjakan LKPD yang linknya terdapat pada e-modul halaman 18. Mereka tampak sangat antusias mengerjakan LKPD dalam bentuk live worksheet karena tampilannya yang menarik dan interaktif. Baiklah anak-anak, hari ini kita sudah belajar banyak hal. Sekarang kita buat kesimpulan pelajaran hari ini bersama-sama. Setelah membuat kesimpulan bersama untuk mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik memahami materi sholat, kemudian dilakukanlah tes formatif dalam bentuk word wall yang linknya dapat diakses pada e-modul halaman 18. Setelah melaksanakan tes formatif, guru melakukan refleksi untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang telah berlangsung. Selanjutnya, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk mempelajari e-modul di rumah sebagai bagian dari pembelajaran mandiri. Melalui e-modul, siswa tidak hanya terbatas belajar di kelas, tetapi juga dapat melanjutkan pembelajaran di rumah menggunakan HP mereka. Ini memberikan fleksibilitas penuh, memungkinkan mereka belajar kapan saja dan di mana saja. Dengan demikian, HP tidak lagi hanya untuk bermain game saja, tetapi juga sarana yang bermanfaat untuk mendukung proses belajar yang efektif dan menyenangkan. Berikut ini adalah testimoni tentang pengalaman belajar menggunakan e-modul. Setelah belajar dengan e-modul, saya lebih mudah memahami. Saya sangat suka belajar dengan e-modul. Saya bisa mendengar cara membaca bacaan sholat dan melihat gerakan. Jadi saya lebih mudah menghafalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Kristanti, Kepala Sekolah di SD Negeri 2 Jati Greges, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Saya sangat mendukung penggunaan e-modul interaktif yang dilengkapi dengan audio dan visual dalam pembelajaran. E-modul ini tidak hanya membuat pembelajaran itu lebih menarik, tetapi juga memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian, saya berharap hasil belajar peserta didik dalam menghafal bacaan dan gerakan sholat akan meningkat secara signifikan. Saya juga tertarik untuk menerapkan metode ini dalam kelas saya karena sudah terbukti bahwa teknologi dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Saya sangat mendukung penggunaan e-modul interaktif dalam pembelajaran sholat anak-anak saya. Dengan adanya audio dan visual, anak-anak dapat lebih mudah memahami bacaan dan gerakan sholat. Sebagai orang tua, saya melihat bahwa anak-anak lebih antusias belajar menggunakan teknologi modern ini.